Oke, mulai ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bentar. Kita kelompok berapa sih? Enggak kelompok itu? Oh, enggak ada. Itu dia bingung. Oh, ya udah ya, Pak. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang perusahaan Apple. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Tegar Hadi Wicaksono, NPM saya 220. Nama saya Ardian Dwi Revanda, NPM 217. Nama saya Paulina April Rometo Pak Pahan dengan NPM 241. Lanjut. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang Apple. Pada 1 April tahun 1976, Apple didirikan oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak. Sebelum menjadi salah satu perusahaan terkaya di dunia, Apple merupakan perusahaan kecil yang berkantor di Los Altos, California. Dilansir Macworld, Double Steve itu berkenalan pada tahun 1971. Mereka diperkenalkan oleh teman mereka, Bill Fernandez, yang kemudian menjadi salah satu karyawan awal Apple. Mereka memulai debut Apple I dari komputer desktop dengan motherboard tunggal, perakitan, dan tidak seperti PC lainnya pada zaman itu. Lalu proyek yang kedua diperkenalkan setahun kemudian pada tahun 1977. Hal yang ditingkatkan antara lain keyboard dan case yang terintegrasi, slot, ekspansi untuk memasang drive floppy disk dan komponen lain. Lanjut. Kemudian di sini ada tujuan bisnis Apple. Apple berkomitmen untuk membawa pengalaman komputasi personal terbaik kepada siswa, pendidik, profesional, kreatif, dan konsumen di seluruh dunia melalui inovasi software, hardware, dan persembahan internet. Next. Kemudian ada profil CEO. Steve Paul Jobs merupakan nama. Dia lahir 4 Februari 1955 di California, Amerika Serikat. Steve Jobs yang kita kenal adalah pendiri Apple Computer. Dia adalah sosok hebat dengan karyanya yang sangat luar biasa di bidang teknologi. Kemampuan yang dimiliki Steve Jobs ini memang berkembang cukup pesat saat bersekolah di Cupertino Junior High School dan Homestead High School di Cupertino. Next. Permasalahan yang pernah dialami. 1. Bisnis tersendat. Selang 4 tahun, merek Apple menjadi salah satu yang terkenal di dunia. Bisnis Apple mulai tersendat tahun 1985, diawali dengan Jobs yang dikudeta sebagai CEO dalam sebuah rapat internal. 2. 90 hari menuju bangkrutan, bisnis Apple masih terombang-ambing tahun 1997. Tahun tersebut juga menjadi titik krisis Apple. Akibatnya, sepertiga angkatan kerja Apple harus diberhentikan. Semakin kehilangan arah, Apple mulai melakukan beberapa strategi. Salah satunya membeli perusahaan teknologi rintisan Jobs bernama Next yang saat itu bernilai 400 juta dolar Amerika Serikat. Akuisisi ini dilakukan saat Amelio masih menjabat sebagai CEO. Dari sinilah Jobs mulai masuk kembali ke perusahaan yang didirikannya, meski saat itu berstatus CEO sementara. Pencapaian Apple. Menjadi perusahaan terkaya di dunia, Apple baru saja mencatatkan rekor fantastis. Dalam perdagangan kemarin, nilai kapitalisasi raksasa teknologi ini mencapai angka 1 triliun dolar Amerika Serikat atau sekitar 14.443 triliun. Saham Apple melonjak lebih dari 207 dolar Amerika Serikat atau sekitar 3 juta per lembar saham. Rekor ini bukanlah sulap yang hanya terjadi satu malam saja, seperti kebanyakan perusahaan kelas kakap lain. Perjalanan Apple pun seperti logonya, tidak sempurna. Sekian dari kami, terima kasih. Oke.
Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.